Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Elsie Oktaviani Maha. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik, dengan mata kuliah audit internal. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal. Seperti yang kita ketahui, pengertian pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan assurance atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Dari pengertian tersebut, mencerminkan beberapa konsep yang sangat mendasar fundamental, yang menekankan bahwa pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan dalam satu atau beberapa kategori kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Proses yang merupakan tugas dan kegiatan yang berjalan, suatu sarana untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan akhirnya. Dilaksanakan oleh manusia, bukan sekedar mengenai buku pedoman kebijakan dan prosedur, sistem, dan formulir yang harus diisi, melainkan tentang manusia dan tindakan mereka pada setiap jenjang organisasi yang memengaruhi pengendalian internal, mampu memberikan keyakinan yang memadai, serta dapat menyesuaikan diri dengan struktur entitas. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal. Yang pertama, tujuan operasional. Jadi, tujuan operasional yang berkenaan dengan efektif dan efisien kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian, misalnya terhadap pencurian, bencana alam, dan seterusnya. Yang kedua, tujuan pelaporan. Jadi, yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal, serta pelaporan non-keuangan, dari sisi dapat dipercayanya, tepat waktu, keterbukaan, dan syarat-syarat lain yang ditentukan regulator atau aturan perundang-undangan, lembaga yang menetapkan standar atau kebijakan entitas. Dan yang ketiga, tujuan ketaatan, yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Selanjutnya, ada 17 prinsip pengendalian internal yang meliputi 5 komponen pengendalian internal menurut COSO. Komponen pertama, lingkungan pengendalian, di mana tunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, laksanakan tanggung jawab pengawasan. Ketiga, ciptakan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Keempat, tunjukkan komitmen terhadap kompetisi. Dan yang kelima, tegakkan akuntabilitas. Komponen kedua, penilaian risiko. Pertama, tentukan tujuan yang tepat. Kedua, identifikasi dan lakukan analisis risiko. Ketiga, nilai kemungkinan risiko kecurangan. Dan yang keempat, identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan penting atau signifikan. Komponen ketiga, kegiatan pengendalian. Pertama, pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian. Kedua, pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Dan yang ketiga, sebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Komponen keempat, informasi dan komunikasi. Pertama, gunakan informasi yang relevan. Kedua, berkomunikasi secara internal. Dan yang ketiga, berkomunikasi secara eksternal. Dan komponen kelima, kegiatan pemantauan. Pertama, lakukan evaluasi berkelanjutan dan atau evaluasi terpisah. Dan yang kedua, evaluasi dan komunikasikan kekurangan dan kelemahan. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatannya dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, berjalannya usaha secara efektif dan efisien, taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,
Dan yang terakhir, mengamankan aset. Selanjutnya, penilaian risiko. Seperti yang kita ketahui, semua organisasi menghadapi risiko dari dalam dan luar organisasi itu. Risiko merupakan ancaman bagi tercapainya tujuan organisasi. Semua risiko harus dinilai. Risiko merupakan sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh buruk terhadap capaian tujuan-tujuan organisasi. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan. Setelah perusahaan merumuskan tujuannya, barulah risk assessment dapat dimulai. Misalnya, perusahaan yang memutuskan akan memasuki pasar luar negeri, akan menghadapi risiko politik di negara yang bersangkutan. Risiko itu bukan ancaman, seandainya perusahaan itu hanya menjual produknya di dalam negeri. Contoh ini sekaligus menunjukkan adanya peluang, yakni memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan dan ancaman. Dalam perumusannya, risk assessment terbagi menjadi dua, yaitu identifying the risk dan assessing the risk. Dalam identifying the risk, kita menginventarisasi risiko-risiko apa saja yang bisa mengancam tujuan organisasi. Dalam assessing the risk, kita mengetahui beberapa probabilitas terjadinya peristiwa atau event yang menjadi ancaman dan seberapa dahsyatnya ancaman itu. Selanjutnya, kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diambil direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Adapun kegiatan pengendalian dapat dilakukan, misalnya lewat prosedur-prosedur, seperti yang pertama, otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, pengendalian atas pengembangan proyek. Keempat, pengendalian atas pengelolaan dari perubahan yang akan dilakukan. Kelima, merancang dan menggunakan dokumen dan catatan. Keenam, pengamanan aset, catatan, dan data melalui pembatasan akses kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Ketujuh, pengecekan hasil kerja. Dan yang kedelapan, penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi informasi. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Informasi bermutu tinggi harus dikomunikasikan secara tepat. Itu sebabnya mengapa COSO menggabungkan informasi dan komunikasi ke dalam satu komponen. Informasi bermutu tinggi dapat ditentukan oleh 3 sifat. Yang pertama, relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi harus diterima oleh orang yang ditentukan di mana saja dalam struktur organisasi. Komunikasi bukan saja dengan pihak-pihak di dalam organisasi, tapi juga pihak-pihak luar seperti pelanggan, pemasok barang, auditor eksternal, regulator, kementerian, dan lain-lain. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam informasi dan komunikasi. Lalu, kegiatan pemantauan. Jika monitoring dirancang dan dijalankan dengan benar, organisasi akan mendapat manfaatnya, karena monitoring memungkinkan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, dan yang terakhir, diterbitkannya sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal. Selanjutnya, kendala yang dihadapi pengendalian internal. Yang pertama, kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan, yang merupakan prakondisi bagi pengendalian internal. Tujuan-tujuan yang semula dibuat dan menjadi dasar dari aturan-aturan pengendalian internal, kemudian diubah atau berubah. Perubahan ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan dan pengendalian internal. Kedua, kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Dalam pendekatan rule-based, pimpinan organisasi atau regulator mencoba menyederhanakan pengambilan keputusan, misalnya dengan menerbitkan aturan-aturan atau menetapkan ukuran kuantitatif. Misalnya, besarnya kesalahan dalam rupiah tidak boleh melampaui 2%. Ketiga, kesalahan.
Misalnya kesalahan pembukuan. Bisa terjadi karena kesalahan manusia. Kesalahan ini sering terjadi karena rutinitas, kejenuhan, atau tidak konsentrasi. Keempat, pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan. Yang sering digunakan pimpinan adalah kesalahan itu tidak material. Jika bahas material atau tidaknya merupakan kewenangan beliau. Dan yang kelima, persekongkolan di antara berbagai pihak. Misalnya manajemen, pegawai, dengan atau tanpa pihak ketiga, menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berfungsi. Persekongkolan menghancurkan sistem pengendalian internal yang sebaik apapun. Inherent risk, controllable risk, dan residual risk. Ada perbedaan antara penerapan ketiga jenis risiko tersebut untuk audit eksternal dan audit internal, meskipun penamaannya sama, yaitu audit risk atau risiko audit. Dalam audit eksternal, ketiga risiko tersebut dihubungkan dengan audit atas laporan keuangan, sedangkan dalam audit internal, ketiga risiko tersebut berhubungan dengan segala macam risiko bisnis atau segala risiko yang dihadapi organisasi yang menghadang pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Adapun inherent risk merupakan gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan yang murni, belum dikendalikan, atau risiko kotor dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Controllable risk merupakan bagian dari inherent risk yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Residual risk merupakan bagian dari inherent risk yang ada sesudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas risiko. Residual risk kadang-kadang dinamakan risiko bersih. Adapun inherent risk merupakan gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan yang murni, belum dikendalikan, atau risiko kotor dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Controllable risk merupakan bagian dari inherent risk yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Residual risk merupakan bagian dari inherent risk yang ada sesudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas risiko. Residual risk kadang-kadang dinamakan risiko bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.